Mbak Is, waktu dinyatakan COVID, terus waktu sesek-sesek gitu, ada pikiran-pikiran apa yang muncul? Udah pasti lah, 50% saya sembuh, 50% saya inilah akhir hidup saya. Apa gejalanya? Panas tinggi, makan gak enak, Gejala, demam tinggi, terus mulut pahit, menggigil, tapi kadang-kadang turun normal gitu ya. Naik turun gitu. Saya tidak menularkan satupun anggota keluarga saya. Jadi Nindi ini kan satu tim lah, tim gitu ya? di Seniman Nusantara. Jadi sebenarnya kita ada ber-9 ya. Jangan lupa subscribe Nindi. Nindi apa namanya? Jejak Nindi. Oh, Jejak Nindi. Makasih. Kalau saya Iis New. Apa? Iis Sugianto New. Halo teman-teman kesayangan. Sekarang saya sedang bertamu. Jarang-jarang lo PSBB bertamu. Tapi ini jaga jarak kali. Tapi ini tamunya, saya bertamu ke orang yang spesial di hati saya. Karena apa? Dari mulai saya belum jadi penyanyi, saya tuh udah ngefans sama beliau saat ini. Bukan saja cantik, bukan saja orangnya lembut, tapi juga punya kerendahan hati dan karakter yang luar biasa. Dia kalau ketemu juniornya nggak pernah sombong, dan dia selalu apa adanya gitu deh, nggak pernah jaim. Iya, kalau dia lembut ya emang dia begitu orangnya gitu. Nah, saya mau interview nih ceritanya ya, interview karena beliau sudah interview saya duluan waktu kemarin. Saya kan sakit kanker. Nah, terus kan saya interview. Nah, sekarang giliran saya yang menginterview. Gantian. Iis Sugianto. Halo semuanya. Mbak Iis. Ya. Kan gini, aku tuh kemarin dengar kabar Mbak Iis sakit. Iya. Terus kita tuh pengen banget besuk, tapi nggak boleh. Kalau misalnya Mbak Iis mau sharing ke teman-teman kesayangan nih yang lagi pada nonton, kenapa sih nggak boleh dibesuk? Oh, gini, memang udah peraturan kalau yang kena COVID itu tidak boleh, harus diisolasi, ya tidak Jadi, boleh. Tapi kan waktu itu kita belum tahu tuh. Oh, waktu itu tahunya tifus. Memang pertama kali kan saya didiagnosanya memang tifus. Tifus juga nggak boleh besuk ternyata, ya kan? Karena kan nular ya. Boleh kalau tifus boleh. Iya. Boleh, tapi baru satu malam, besok paginya kan langsung swab. Dan sorenya udah ketahuan kalau saya COVID. Jadi langsung harus pindah dari rumah sakit itu gitu. Jadi kan nggak sempet ngabarin waktu saya tifus tuh udah lagi panas tinggi, lagi pokoknya. Tapi Mbak Is bukan OTG ya, orang tanpa gejala. Oh, saya gejala. Apa gejalanya? Panas tinggi, makan gak enak, jadi kalau kita masuk ke suatu ruangan diukur tuh itu make sense ya. Berarti kita kalau panas nggak boleh gejala, demam tinggi, terus mulut pahit, menggigil, tapi kadang-kadang turun normal gitu ya. Naik turun gitu. Terus ya pusing pasti gitu kan, terus tenggorokannya kering gitu. Aku pikir ya memang karena hasil lab saya tifus, ya saya begitu tifus gitu, nggak ada kepikir COVID gitu. Tapi dokter internis yang curiga karena dia lihat hasil torak saya sama dia pakai stetoskop. Baik, kayaknya ada ini deh, kayak ada lendir gitu yang kedengarannya. Mbak kedengaran stetoskopnya pindahin ke saya. Oh iya Dok, kita swab ya gitu. Jadi karena waktu begitu masuk rumah sakit, untung cepet ya. Begitu masuk rumah sakit di rapid juga masih negatif gitu. Jadi saya sih lebih percaya ya, lebih akurat swab daripada rapid ya. Gitu. Nah, setelah ketahuan gimana tuh penanganannya? Ya langsung ini ya intensif, karena kayaknya kalau COVID kan udah langsung diisolasi. Terus susternya pakai yang baju namanya? Baju-baju kayak planet-planet gitu deh ya. Terus
nggak boleh ada siapapun yang ketemu yang kita. Kalau pun mau saudara mau ngirim makanan, ditaruhnya di pos di bawah, nanti dia susternya ngambil gitu. Tapi kalau orang COVID tuh nggak ada larangan makanan ya, semua boleh bebas. Justru karena kita nggak bisa makan dan imun itu dari makanan, bukan hanya dari obat aja kan. Jadi dibebasin, makan apa aja boleh, harus makan. Saya makanya naik karena ketika tahu bahwa imun itu bisa dari makanan dan saya nggak bisa makan, saya cari terus makanan yang bisa saya masuk, makanan tubuh kita kuat. Saya cari terus, ini nggak enak, saya singkirin, saya cari lagi. Minta kan Nani kebetulan tinggalnya di daerah rumah sakit itu, minta sama Nani, minta sama kakak, minta sama Amel, sama supir. Saya kumpulin makanan yang saya suka. Ini nggak suka, saya singkirin. Ini nggak suka, pokoknya. Tapi saya masukin. Gak enak nih, tapi saya ambil air putih, saya telan karena saya tahu saya harus ada makanan masuk kan. Alhamdulillah malah naik gitu. Itu jadi mungkin itu juga yang membuat cepat kira-kira berapa lama tuh dari mulai dinyatakan positif sampai sembuh? 12 hari. 12 hari. Mbak Is inget nggak kira-kira ketepak ya, Betawi banget. Kenanya ketularannya tuh di mana? Kan ada 2 kegiatan kita waktu itu kan, LCLCI, Lomba Cipta Lagu Cinta Indonesia, sama konser amal saya. Ya kan itu juga banyak orang. Christine Panjaitan sama Rita Butar Rich 80 kan. Terus pakai musiknya Topati, pakai orkestra. Itu jadi juga banyak orangnya banyak. Di studio latihan 2 kali. Terus di sini di rumah juga latihan. Jadi kita pakai yang aransemen vokal. Jadi dia yang mengarahkan, Bayis ambil suara 1 di sini, Christine 2, 3 gitu kan. Nanti Bayis di sini ngambil suara 2 gitu kan. Jadi dia yang ngarahin. Nah itu berkali-kali, seminggu bisa 3 kali. Nggak terdeteksi lah ya kira-kira gitu kan. Siapa ya, karena ketemunya banyak orang sih. Itu kan daripada kita nuduh-nuduh, mendingan ya udahlah kita sembuhin diri. Dan alhamdulillah saya tidak menularkan satupun anggota keluarga saya. Luar biasa. Jadi ataupun pegawai saya nggak. Jadi cepet ini dong ya, karena cepet diisolasi, cepet terdeteksi. Itu, ya. Jadi orang-orang di sekitar kita nggak tertular, dan saya juga pasti bukan tertular dari anggota keluarga saya. Karena mereka nggak negatif semua kan. Berarti dari luar. Dan anehnya ketika itu pembantu saya tuh ngurusin saya ketika saya udah tifus. Kan saya di rumah. Waktu asumsinya masih tifus kan. Saya di rumah 2 hari kan. Saya pikir udah dapat obat antibiotik, udah dapat obat tifus, udah komplit, mendingan saya di rumah lagi. Terus rumah sakit kan lagi bahaya COVID. Saya lebih baik ngerawat sendiri di rumah dengan obat-obat yang udah tersedia. Udah tahu tifus, ya udah saya ikutin anjuran dokter. Di rumah kalau nggak salah 4-5 harian ya? 2-3 hari deh. 4-5 harian. Lupa saya. Ini ya, dan anehnya pembantu yang ngurusin saya nggak tertular. Dia ngasih makan, mijitin saya, supir yang nganter ke lab, ya kan. Saya komunikasi sama dia terus, manajer yang juga ada di rumah ini. Tapi nggak sampai ya dipakein kayak ventilator apa gitu? Enggak. Saya udah mau. Ketika itu pernah yang saya udah mulai sesek, susternya udah nawarin. Emang sesek banget Mbak? Kayak ada ketekan gitu loh, kayak ada benda ketekan. Saya udah mulai gitu, dan susternya tahu karena kan setiap itu kita ada di tangan itu berapa jumlah oksigen di dalam darah saya. Dia tahu, Bu Is ini udah ini kurang. Ini sesek nggak sedikit, sebentar lagi kalau turun lagi kita harus pakai bantuan pernafasan, bantuan ya gitu. Terus pakai oksigen ya. Iya suster, aku udah gitu aja jawabnya kan. Aku udah gini, kok agak sesek ya. Tapi itu pun kita nggak ada yang tahu ya Mbak ya. Nggak ada yang tahu. Kita tahunya tifus loh beneran. Karena memang. Cuman gini, tapi kenapa nggak boleh dibusuk? Mungkin PSBB kali, takut juga di rumah sakit kita ketularan. Tapi kita selalu berdoa Mbak Is, pokoknya cepet sembuh. Kalian nggak ada yang curiga ya kita COVID? Jadi si Nindi ini kan satu tim lah, tim gitu ya.
di Seniman Nusantara. Jadi sebenarnya kita ada ber-9 ya. Nah, saya nggak bisa memberitahu saya COVID karena apa ya? Bukan menutupi, yang penting saya udah isolasi. Kayaknya masih ada ragu gini loh. Jangan-jangan bukan. Bukan, udah ketahuan COVID. Pikiran saya mau ngasih tahu nanti kalau udah sembuh gitu. Kalau sekarang kan kalian tambah worried gitu. Oh iya. Terus saya juga tanya-tanya, ada nggak yang tertular? Kan sebelumnya kita ketemu. Ya, tapi kan waktu itu mau ke Semarang kita memang tes, ternyata negatif semua. Karena aku juga tes negatif. Besoknya udah demam. Jadi bisa aja kalau saya memang menularkan pada saat kita latihan, pada saat kita di LCLC itu yang di studio. Pasti di Semarang udah ada yang udah tepar ya? Iya, mestinya kan begitu. Tapi alhamdulillah saya tidak menularkan kepada siapa-siapa. Iya, luar biasa. Alhamdulillah saya sendiri yang merasakan, mudah-mudahan nggak menularkan ya. Udah, alhamdulillah sampai 12 hari itu saya udah dinyatakan negatif. Luar biasa. Mbak Is, waktu dinyatakan COVID, terus waktu sesek-sesek gitu, ada pikiran-pikiran apa yang muncul? Udah pastilah, 50% saya sembuh, 50% saya inilah akhir hidup saya. Saya udah harus akhir hidup saya. Saya udah harus itu, dan yang paling saya sedih, saya ingat anak-anak. Maksudnya bagaimana mereka bisa jadi kuat mentalnya ketika nggak ada mamanya, ya kan? Kalau kita pergi itu udah takdir, ya kan? Tapi anak-anak itu yang harus kita pikirkan. Jadi saya mempersiapkan dengan saya menulis surat satu. Udah tulis surat tuh ya? Iyalah. Iya. Saya tulis surat ke, saya orangnya gitu. Pergi ke naik pesawat, saya tinggalin surat satu-satu. Saya amplopnya saya taruh di safety box untuk mereka. Kan selalu kalau pergi suka berbeda kan. Pesannya apa gitu kan. Nah, ini juga saya udah siapin surat buat Nadia, buat Ajis, buat Shana, terutama anaknya, biar mereka tuh ingat pesannya mamanya sebelum. Wah, ini pelajaran nih buat saya nih Mbak Is. Iya. Harus sering-sering titip pesen, tulis surat atau minimal apalah ya. Kalau kita punya WA ya kita WA aja siapa gitu. Enggak, kalau WA dia bisa sedih dong. Kan dia udah tahu, masa sedih, maksudnya kayak gini. Saya bilang sama Nadia kan, Nadia, kalau mama ada apa-apa, kamu gak usah pulang, kamu tetap di Amerika karena hanya 3 bulan lagi Desember ini dia udah selesai, pulang for good, dia udah graduation, masa saya hanya dikuburnya dia harus balik lagi, kan kesian, bukan biaya aja tapi capek, ya. Terus nanti dia di sini kena COVID, kan kita khawatir, udah doain mama. Kan kita nulis juga dengan berlinang air mata. Iya. Kalau kita WA kan gak pantas ngomong begitu. Terus nggak, maksudnya pelajarannya kalau kemanapun apapun harus tulis apa yang kita inginkan. Ya. Soalnya kan Mbak Is kalau mau pergi kemana-mana pun tulis surat, luar biasa banget. Dan nih. saya sudah ada yang baku, yang bau di dalam safety box bahwa saya ingin Nadia tuh begini, jalani hidup begini. Kan tiap anak beda-beda. Iya benar. Kalau Shana begini, kalau Ajis begini, kan beda. Terus apa yang aku tinggalkan itu terus harus selalu kompak. Itu selalu. Ini pelajaran nih untuk orang-orang tua ya yang punya anak. Ini sesuatu hal yang baik. Ini juga buat saya. Jadi ke anak-anaknya udah dipersiapkan, semua yang terburuk sudah dipersiapkan. Walaupun kita dalam kondisi sehat, tapi banyak ya orang tiba-tiba orang tua meninggal, ribut ini, ribut itu, nggak siap ini, nggak siap itu. Tapi ini semua anak-anak sudah dipersiapkan. Luar biasa. Apalagi kita udah umur segini ya, bahwa kita akan pergi bisa kapan aja, setiap saat. Jadi saya ingin anak-anak siap. Saya sering banget ngomong itu, walaupun anak-anak mama jangan ngomong gitu, ya udahlah, mereka mungkin maksudnya ya nggak enak dengernya kan, tapi tuh saya udah tenang, maksudnya saya pasti ada, saya selalu akan mendoakan mereka terus, mereka ada dalam doa saya terus. Tapi betapa enaknya kalau saya udah tenang gitu loh, pergi dengan tenang, yang aku inginkan, walaupun mungkin mereka nanti
beda gitu, maksudnya berjalannya beda dengan gak sesuai sama keinginan saya, tapi saya udah ngungkapin, mama ingin kamu gini. Terutama untuk mereka bertiga itu yang kompak, saling sayang, asa asi dan asuh itu nomor satu, karena mereka satu rahim ya. Akan indah, kayak saya juga merasakan betapa keluarga saya tuh yang kandung saling menyayang, saling memperhatikan, saling mensupport. Itulah intinya keluarga ya. Kalaupun ada satu nih yang misalnya ini begini ya, begitu gitu misalnya nih, enggak dia sebenarnya gini kok, kita selalu menyelami dari sisi yang dari sudut pandangnya dia gitu. Terus pasti maksudnya baik, orang kita bersaudara saling sayang kok gitu. Jadi selalu harus menyatukan, dan itu ada dalam doa saya terus, bahwa Tuhan tiupkan rasa kasih kami di dalam keluarga. Aduh, jadi sampai nangis. Jadi aku tuh sama keluarga kandung ya, nomor satu deh, sayang banget. Dan mami selalu pesen itu gitu, gak boleh kalian tuh, gak boleh gak kompak, itu bikin mami sedih gitu. Jadi selalu ingat pesen mami itu. Ya luar biasa, kita bisa melihat value yang ditanamkan orang tua kepada Mbak Is, sekeluarga, adik kakak ya, bahwa saling sayang itu, saling menghormati, saling memperhatikan, itu betul-betul tertanam. Akhirnya dan itu diwariskan ke anak-anak juga. Kebahagiaan yang tidak ternilai ya, nggak bisa dinilai dengan harta berapapun gitu kan, karena banyak juga yang kita dengar yang nggak kompak, seluruh keluarga kan nggak kompak, terus atau enggak jelek, yang satu jelekin yang ini, yang satu jelekin yang ini. Aduh, itu kayak duri dalam daging nggak sih? Benar. Aku paling nggak suka. Jadi karena kalau keluarga tuh kalau kita saling nyerang, justru itu menyerang kita sendiri. Karena kita satu keluarga kan, gitu. Udah jangan sampai deh, pokoknya harus saling sayang. Saling sayang. Nah, sebelum kita bahas yang lainnya, kita dengerin dulu nih lagu Mbak Is yang berikut ini ya. Memang lagunya luar biasa ya, masih sangat
Dayu. Membekas gitu, kenangan-kenangan indah. Mbak Is, makasih juga nih, aku makan itu tuh enak banget, palu butung ya, dari Makassar. Tadi cerita-cerita itu bikin kita terharu gitu ya. Kayak kalau keluarga udah deh paling ini. Jadi itu pelajaran buat saya juga sih, saya harus benar-benar mempersiapkannya. Maksudnya nggak usah nunggu kayak kemarin. Kalau waktu saya cancer kemarin memang saya udah pesan-pesan, tapi kan aku dapat pelajarannya, pergi naik pesawat pun udah persiapan. Bikin aja yang baku, yang kita bisa udah tenang setiap saat pergi, taruh aja di safety box gitu. Luar biasa. Nah ini aku pengen tanya nih, kan ya, pesawat takutnya beneran. Gitu. Bais, kan kalau orang COVID itu ya, itu kan sendirian. Cuman perawat yang pakai baju planet itulah yang, dan dokter itulah yang selalu datang. Itu kan itu juga kan ketutup semuanya ya. Kan pengen orang sakit tuh pengen dibesuk, pengen diperhatiin, pengen disayang. Waktu itu rasanya seperti apa sih? Ya sedih banget. Untungnya sekarang kan ada gadget ya. Jadi kita bisa lewat gadget deh, bisa video call, bisa WA gitu. Cuman tetap aja ada rasa takut ya, ada rasa sedih karena saya tuh orangnya nggak pernah sendiri. Nggak pernah sendirian ya? Nggak pernah naik taksi sendiri pun belum pernah. Ya kan? Nggak pernah. Sementara kalau kayak saya turun naik bus, mikrolet. Terus papi saya tuh kan dari dulu memang terlalu protektif ya. Gak pernah anaknya tuh nggak dijemput, selalu dijemput. Terus nggak pernah anaknya boleh makan sendiri, selalu ada pembantu asisten gitu. Sekarang semuanya harus sendiri. Semua harus sendiri kan, ya tapi mesti terima gitu. Lama-lama juga terbiasa kan. Akhirnya kan saya pakai infus sampai buat 3 tusukan kan, tebel banget di sini kan. Nah itu kan nggak boleh dilepas, hanya boleh dilepas kalau kita mau misalnya mau mandi atau mau ke belakang gitu kan, boleh setengah jam dilepas gitu kan. Itu udah terbiasa. Jadi kalau malam mau ke toilet nih, lepas dulu. Enggak sih, kalau hanya ke toiletnya saya kadang kalau mau ada suster saya panggil, tapi kalau udah 2:30 kasihan yaudah deh aku sendiri, gotong deh tuh infusnya ya, pakai roda gitu. Jadi udah ahli. Lama-lama udah tahu beloknya taruhnya di mana aja, udah tahu gitu karena kan setiap hari aku juga gitu kan. Kalau kemo kan seharian tuh ada sih yang 3 jam ada, tapi ada yang seharian itu juga gitu, bawa kemana-mana. Terus Mbak Is, udah kita jangan ngomong yang sedih-sedih lagi, yang penting Mbak Is sudah sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah sekarang udah bisa beraktivitas lagi. Dan aku lihat Mbak Is sudah fresh lagi, tetap cantik. Nah, kuliahnya gimana? Keteteran nggak? Enggak, karena baru mulai waktu saya udah sembuh banget, baru mulai tuh Sabtu kemarin. Jadi pas banget ya, baik banget deh. Maksudnya pas timingnya ya, pas sehat terus mulai kuliah lagi, dan happy banget ya rasanya. Ada hiburan, ada satu ilmu yang memang kita butuhkan, dan memang satu ilmu yang menarik menurut saya, komunikasi itu. Nah, gitu. Mbak Is kan ilmu komunikasi politik, dan saya merasa Mbak Is ini juga inspirasi karena apa? Karena sebetulnya orang yang sudah mapan seperti Mbak Is main lagi gitu sekolah, iya kan? Nah, yang bilang gitu. Ini Mbak Is masih mau belajar, masih mau sekolah gitu. Apa sih yang didapetin dari selain seneng yang tadi, tapi apa yang mau dicapai? Padahal